Apakah kamu termasuk salah satu orang yang menghindari telur karena takut sama kolesterolnya? Atau mungkin kalau makan telur, diambil putihnya aja, kuningnya dibuang? Ini sebabnya konsumsi telur tiap hari itu berbahaya. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas mengenai seputar telur dan kolesterol atau mungkin bahaya-bahaya lain yang diakibatkan karena konsumsi telur yang seringkali kita dengar. Nah, jadi sebenarnya yang pertama ingin saya bahas adalah ada apa sih dengan telur? Ya, jadi ada apa dengan telur ini? Kenapa banyak orang yang mungkin sampai sekarang berpikir bahwa telur ini adalah suatu makanan yang perlu dihindari? Ya, dari berbagai macam sudut pandang tentunya ya. Yang pertama, yang paling sering adalah ya, yang dikatakan sama saya itu nggak bikin kolesterol dok. Ya, karena banyak orang berpikir bahwa makan telur itu meningkatkan kolesterol yang kita cek ketika kita cek lab. Ya, yang kedua adalah tinggi lemak jenuh. Banyak orang bilang sama saya, loh dok, bukannya kolesterol dan lemak jenuhnya telur itu juga tinggi ya. Jadi itu bahaya, bikin masalah jantung, pembuluh darah dan lain-lain. Kemudian juga menyebabkan penyumbatan. Nah, ini juga berkaitan sekali dengan kolesterol dan lemak jenuh yang disebutkan tadi, menyebabkan penyumbatan entah itu di jantung, di otak, ya, atau mungkin di bagian-bagian yang lain. Kalau di jantung ya jadi arteriosklerosis, kalau di otak ya jadi stroke, dan juga banyak masalah-masalah yang lain yang dikhawatirkan ini berbahaya. Nah, apakah kalian salah satunya yang berpikir seperti itu? Oke, kita bahas dulu. Kalau kita bilang mengenai kolesterolnya tinggi, lemak jenuhnya tinggi, kita coba cek dulu. Di sini saya share mengenai kandungan nutrisi yang terkandung dalam satu butir telur. Nah, di sini yang saya pakai adalah telur ayam ya. Ini yang paling common, paling umum. Satu butir telur ayam itu punya kandungan kalori sebesar 78 kalori. Apakah itu besar? Sebetulnya menurut saya termasuk sangat kecil ya kalau 78 kalori, karena kebutuhan kalori rata-rata orang aja sekitar 1.500 sampai 2.000 kalori. Yang kedua, total lemaknya, total fatnya adalah 5 gram. Di dalam total fat ini ada kandungan lemak jenuhnya atau yang kita sebut biasanya adalah saturated fat. 1,5 gram ya, sekitar kurang lebih sekitar 8-10% lah ya dalam satu butir telur. Nah, dimana selama ini mungkin kalau kita berpikir lemak jenuh itu jahat, mungkin bisa cek video saya sebelumnya mengenai yang bahas seputar lemak jenuh itu bukan lemak jahat. Apa bedanya lemak jenuh dan lemak jahat? Bisa cek di video saya sebelumnya. Kemudian total carbs-nya, total karbohidratnya sangat rendah. Itu kurang dari 1 gram, sekitar 0,5 gram. Jadi telur pun itu tetap ada karbohidratnya tapi sangat kecil. Ya. Kemudian proteinnya, kenapa kok telur dikatakan sumber protein? Ya memang karena di antara yang lain-lainnya proteinnya ini paling besar, yaitu sebesar berapa? 6 gram. Ini untuk satu butir telur ayam yang ukurannya kecil ya. Itu kalau semakin ukurannya besar ya tentunya kandungan proteinnya juga semakin besar ya, karena putihnya semakin besar, kuningnya juga semakin besar gitu. Dan kalau kalian selama ini berpikir, bukannya proteinnya itu terkandung dalam putihnya aja dok? No. Kenyataannya sebetulnya kandungan proteinnya kalau kita bandingkan gram per gramnya, kandungan protein dalam kuning telur itu lebih tinggi dibandingkan putih telur. Ya, karena memang protein itu terkandung di dalam kuning telur dan putih telur keduanya. Tapi memang putih telur itu tidak mengandung kolesterol yang selama ini ditakutkan. Itu sebabnya juga banyak orang yang akhirnya makan telur cuma diambil putihnya aja. Nah, apakah memang kolesterolnya itu segitu berbahaya kah? Segitu tingginya kah? Karena satu butir telur itu mengandung 186 mg kolesterol. Nah, ini yang sebabnya kenapa banyak orang menghindari
telur, menghindari kuning telur. Well, betul, memang karena kolesterol itu hanya terdapat di kuningnya. Nah, tapi jangan lupa juga ya, telur itu selain kita berbicara mengenai makronutrisinya tadi, sebetulnya telur itu memiliki mikronutrisi yang sangat banyak, bahkan sangat bernutrisi ya, berbeda dengan makanan-makanan sumber-sumber protein lainnya. Contohnya, telur itu mengandung DHA dan EPA. DHA itu punya manfaat untuk otak, terutama EPA untuk pembuluh darah. Ya. Kemudian kolin, ya, lecitin, di mana keduanya ini adalah antidot. Nah, antidot itu apa? Antidot itu seperti ini. Jadi ibaratnya seperti penawar dari kolesterol. Buat kalian yang takut bahwa kalau makan telur berlebihan ini kolesterolnya nanti bisa meningkatkan potensi bahaya untuk kolesterol dalam darah, karena kolesterol dalam makanan dan kolesterol dalam darah itu dua hal yang berbeda ya. Seperti yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Nah, kolin dan lecitin itu adalah penawarnya. Ketika kolesterol kita berlebihan, dia yang akan menstabilkan, dia yang akan meregulasi. Selain kolin dan lecitin itu juga punya banyak sekali manfaat kesehatan lainnya. Kemudian juga biotin, itu salah satu vitamin B ya, yang juga terkandung dalam telur, yang memiliki banyak sekali manfaat untuk rambut, kuku, kulit, dan lain-lain. Belum lagi juga ada kandungan kalsiumnya ya, yang baik untuk banyak sekali kesehatan tulang, gigi, dan juga banyak manfaat lainnya. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak, itu semuanya terkandung dalam telur. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K2, yang masing-masing juga punya manfaatnya sendiri-sendiri. Tidak akan saya bahas satu-satu di sini ya, karena fokus saya adalah bahas mengenai bahaya konsumsi telurnya. Itu. Oke, jadi kalau sekarang kita bicara mengenai kolesterolnya tinggi dok, lemak jenuhnya tinggi. Nah, yang kita tahu tinggi atau tidak itu kan karena kalau kita tahu batasnya. Sama seperti kalau kita nyetir, kecepatan tinggi itu batasnya berapa kalau di jalan tol dan lain-lain gitu. Nah, batas aman yang disarankan oleh beberapa organisasi kesehatan seputar dengan lemak, kolesterol yang selama ini masih dipakai. Pertama, saturated fat atau lemak jenuh itu disarankan 20-30 gram per hari yang disarankan ya. Jadi kalau tadi kita bilang telur itu kandungan lemak jenuhnya satu butirnya 1,5 gram, sebetulnya masih jauh sekali ya dibanding batas amannya. Yang kedua, yang seperti saya katakan tadi, bukan berarti lemak jenuh itu lemak jahat ya. Tapi di sini saya tidak bahas lagi kenapanya, kalian bisa cek sendiri di video saya yang sebelumnya. Yang kedua, kolesterol batas amannya yang disarankan itu 300 mg per hari. Dimana ini sebenarnya saya juga kurang setuju, tapi saya akan bahas sebentar lagi, tunggu dulu ya. Sebelum saya bahas mengenai kenapa saya kurang setuju dengan batas aman 300 mg per hari ini, sebetulnya saya ingin bertanya dulu ke Sobat Sehat. Kalau kita bicara mengenai aman, sebetulnya apa sih yang digambarkan Sobat Sehat? Apa yang dikatakan aman? Karena aman ini kan suatu term yang sebetulnya cukup bias ya. Karena apa? Karena banyak orang yang mungkin berbicara aman itu tidak menyebabkan penyakit atau tidak menyebabkan kematian. Nah, mungkin saya akan lebih cenderung untuk membahas mengenai aman tidaknya ini dari sisi penelitian ya. Dan memang sampai sekarang penelitian mengenai telur itu sendiri itu masih pro kontra. Nah, di sini saya share ya, kalian bisa lihat di sini dan saya juga akan sertakan linknya nanti di description box mengenai beberapa penelitian yang saya angkat di sini. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa telur ini berbahaya. Dia meningkatkan mortalitas, meningkatkan bahaya untuk penyakit-penyakit jantung, kardiovaskuler, dan lain-lain. Segala macam penyebab kematian. Itu, ya, all cause of mortality. Dan yang kedua, di sini juga ada penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi telur itu tidak meningkatkan potensi penyakit jantung, kardiovaskuler, kematian. Bahkan konsumsi telur itu bisa meregulasi dan menurunkan kolesterol yang buruk dalam tubuh kita. Nah, jadi sampai sekarang itu masih ada dua kubu ya, yang pro kontra. Ada yang bilang telur itu bahaya untuk kesehatan, ada yang bilang telur itu baik untuk kesehatan. Nah, sekarang masalahnya kita mau pilih yang mana? Itu kan bingung ya, karena dalam arti kita baca yang satunya bahaya, satunya baik.
Nah, jadi menurut saya kita perlu untuk memahami, kita perlu untuk memiliki pemahaman yang baik seputar dari kolesterol terutama dan lemak jenuh itu tadi. Karena apa? Karena pemahaman ini yang seringkali kita perlunya untuk menunjuk sebetulnya apa betul sih kolesterol ya, ketika kita konsumsi kolesterol, ketika kolesterol dalam tubuh kita itu meningkat, ketika kita konsumsi lemak, apakah itu memang menyebabkan penyakit atau bahkan kematian? Nah, pertama yang ingin saya bawakan faktanya di sini adalah, inilah fakta ya, jadi bisa dicek sendiri, jangan percaya ucapan saya mentah-mentah, bisa kalian cek sendiri bahwa tubuh kita itu memproduksi kolesterol 3000 mg per hari. Ini sebabnya yang tadi saya katakan kenapa saya kurang setuju ketika kita membatasi maksimal jumlah kolesterol yang kita masukkan atau dietary kolesterol dari makanan itu maksimal 300 mg per hari. Sedangkan tubuh kita sendiri itu membuat 3000 mg per hari. Dan 2000 mg-nya itu dibuat oleh liver kita. Ya, 1000 mg-nya oleh organ tubuh kita yang lain. Karena apa? Percayalah, tubuh kita itu tidak memproduksi sesuatu yang buruk. Kalau tubuh kita memproduksi sesuatu yang buruk, mungkin dalam arti kita mungkin sudah dari dulu orang-orang itu sudah mengalami banyak sekali masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah penyakit. Ya, mulai dari dulu sebelum berkembangnya industri makanan dan lain-lain yang mungkin saya tidak akan bahas di sini, ya. Tapi percayalah memang tubuh kita itu memproduksi sesuatu karena ada manfaatnya, karena ada fungsinya. Itu sebabnya Tuhan juga memberikan kita organ-organ yang bisa memproduksi kolesterol dalam tubuh kita. Dan yang terbesar tadi yang saya katakan adalah liver. Jadi 3000 mg kolesterol itu setara dengan berapa sih? Setara dengan 14-16 butir telur per hari. Ini tentunya kalau kalian makan telur aja ya. Kalau nggak makan sumber kolesterol dari sumber-sumber makanan yang lain. Jadi maksudnya gimana dok? Maksudnya kalau kalian makan 2 butir, 3 butir telur per hari, terus kalian takut dengan kolesterol yang tinggi, menurut saya ini agak konyol ya. Gitu. Karena apa? Karena ketika kita makan kolesterol dalam jumlah yang lebih banyak, tubuh kita akan produksi lebih sedikit. Ketika kita makan lebih sedikit, tubuh kita akan produksi lebih banyak. Loh kok bisa gitu? Sekali lagi seperti yang saya katakan sebelumnya, karena tubuh kita butuh kolesterol. Kalau tidak butuh, tidak akan diproduksi. Oke, get it the point ya. Yang kedua, mengenai lemak. Lemak itu adalah makronutrisi. Maksudnya apa? Makronutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Karena apa? Karena lemak juga memiliki fungsi vital dalam tubuh kita, termasuk lemak jenuh. Jadi kenapa? Sekarang pertanyaannya gini. Kenapa dok kok makan telur itu berbahaya? Gitu. Kenapa kok bisa berbahaya? Kenapa untuk orang-orang tertentu makan telur itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit kardiovaskuler, pembuluh darah, stroke jantung, dan lain-lain? Pertama, yang ingin saya bahas di sini adalah ini sebabnya kenapa telur itu berbahaya. Yang pertama adalah jenis telur yang kalian konsumsi. Apakah itu telur konvensional ataukah itu memang telur yang baik? Nah, telur yang baik yang saya angkat di sini adalah telur yang pasture raised, ya, pasture raised, atau telur organik. Itu juga beberapa opsi telur yang lebih baik dibandingkan telur konvensional. Karena apa? Telur konvensional ini ya kalian tahu sendiri ya, banyak sekali hormon-hormon yang dipakai ya di ayamnya, kemudian juga cara ternaknya yang kurang sehat, berada di kandang, di ruangan yang tertutup, ayamnya tidak mendapatkan sinar matahari, ayamnya terlalu sesak hidupnya gitu, dan banyak sekali itu. Yang kedua adalah proses pengolahannya. Kebanyakan selama ini mungkin kita taunya telur rebus, ya, telur rebus, kemudian telur ceplok, telur dadar itu. Nah, proses pengolahan yang baik itu yang seperti apa? Tentunya adalah proses pengolahan yang tidak berlebihan. Kalau ke telurnya kalian ceplok, telurnya kalian goreng, telurnya kalian rebus sampai kuningnya itu sampai pucat, sampai overcook. Nah, itu juga yang menyebabkan telur itu menjadi kurang baik. Ya, karena overproses, karena overheat, terlalu matang, kemudian digoreng dengan minyak yang berlebihan. Rasanya lebih enak memang, tapi ya kalau ini dikatakan karena telurnya, bukan, karena proses pengolahannya. Didadar dengan margarin. Nah, ini kan juga hal-hal yang menyebabkan kenapa telur itu tidak baik atau dalam arti berbahaya untuk tubuh. Kemudian apa lagi? Kemudian mengenai bahan lain yang digunakan. Ya, kemudian mengenai bahan lain yang digunakan. Contoh,
Telurnya mungkin prosesnya udah oke, tapi ditambahkan saus, ditambahkan kecap, ditambahkan margarin tadi, atau mungkin ditambahkan kreasi-kreasi dengan mie instan, atau kalian punya kreasi yang lain yang selama ini kalian buat telur. Nah, sebetulnya bukan masalah telurnya, tapi kreasi-kreasi, kekreativitas Anda itu yang mungkin juga bisa membuat telur ini menjadi kurang sehat, menjadi berbahaya. Dan yang terakhir adalah jumlahnya. Tentunya tadi saya katakan telur ini punya banyak manfaat, tapi segala sesuatu yang baik kalau dikonsumsi berlebihan jatuhnya juga kurang baik. Jadi jumlah itu berapa, Dok? Apakah 1 butir, 2 butir, 3 butir? Well, sayangnya saya nggak bisa mengatakan di sini. Karena apa? Karena kebutuhan tiap orang itu berbeda. Kemudian apalagi kondisi kesehatan tiap orang itu juga berbeda-beda. Itu ya. Jadi gimana, Dok, cara konsumsi telur yang baik? Nah, ini ya kesimpulannya. Gimana dong cara konsumsi telur yang baik supaya kita dapatkan manfaat telur tanpa kita mendapatkan efek tidak baiknya? Meskipun menurut saya efek tidak baiknya itu ya terjadi karena hal-hal yang saya sebutkan tadi ya, bukan karena telurnya sendiri. Yang pertama adalah pilih telur yang berkualitas. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, pilih yang organik, pilih yang pasture raised. Bukan pasteurize ya, karena pasteurize itu dipasteurisasi. Pasteurize itu adalah bagaimana telur itu dikembangbiakkan gitu, bukan diprosesnya. Kemudian yang kedua, proses dengan bijak. Jadi menurut saya proses itu sangat penting juga. Bagaimana contoh yang bijak itu seperti di steam ya, dikukus gitu. Kemudian di poach ya, kalau buat kalian yang suka menu-menu western. Kemudian juga soft boiled atau yang telur yang direbus, tapi direbusnya tidak sampai benar-benar overcook. Jadi kuningnya itu masih cerah gitu, atau juga boleh setengah mateng kalau itu memang kalian dapatkan telur yang berkualitas. Kemudian juga perhatikan teman makannya. Nah, ini bukan teman makan yang di sebelah Anda, tapi teman makan telurnya itu. Ya, sebelahnya apa? Bukan kerupuk tentunya, ya. Bukan kecap-kecap yang tinggi gula, tapi apa? Teman makannya yang saya sarankan adalah seperti sayur, kemudian alpukat, atau kacang-kacangan. Itu adalah teman makan yang baik untuk telur yang kalian konsumsi. Well, sekali lagi di sini yang ingin saya perjelas adalah sebetulnya konsumsi telur itu memiliki banyak manfaat selama kita tahu cara konsumsinya yang benar. Itu ya. Jadi semoga ini bisa mencerahkan sobat sehat mengenai konsumsi telur itu tidak membuat kolesterol selama kalian mengikuti hal-hal ini. Buat kalian yang ingin mendengarkan pembicaraan, bincang-bincang yang lebih banyak seputar kesehatan, kalian juga bisa cek video podcast kita, saya dengan Dr. Sung di 3H Hidup Happy Healthy. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Dan kali ini saya akan bahas mengenai seputar telur dan kolesterol atau mungkin bahaya-bahaya lain yang diakibatkan karena konsumsi telur yang seringkali kita dengar. Mungkin sampai sekarang berpikir bahwa telur ini adalah suatu makanan yang perlu dihindari. Ya, yang pertama yang paling sering adalah ya, yang dikatakan sama saya itu nggak bikin kolesterol, Dok. Yang kedua adalah tinggi lemak jenuh. Kemudian juga menyebabkan penyumbatan. Jadi gimana, Dok, cara konsumsi telur yang baik? Nah, yang pertama adalah pilih telur yang berkualitas. Kemudian yang kedua,